Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada suatu pagi yang tenang di awal abad ke-20, di sebuah kota kecil di Jerman, seorang ilmuwan muda bernama Albert Einstein sedang duduk di mejanya, merenung. Buku-buku tebal dan tumpukan makalah berserakan di sekitar ruangan. Matanya yang tajam, seperti biasa, melirik angka-angka dan simbol-simbol rumit yang menari-nari di hadapannya. Dia sedang berjuang dengan sebuah konsep yang sangat besar, sesuatu yang dapat mengubah pandangan manusia tentang ruang, waktu, dan alam semesta. Einstein, pada waktu itu, baru saja memasuki masa-masa awal kehidupannya sebagai seorang ilmuwan yang terkenal di dunia. Namun, ia tidaklah memulai perjalanan ini dengan mudah. Di masa kecilnya, Einstein dikenal sebagai anak yang agak tertutup. Ia tidak berbicara banyak pada usia dini, namun otaknya yang cerdas sudah mulai memperlihatkan kecerdasan luar biasa dalam hal matematika dan fisika. Meski demikian, ia sering merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para guru dan buku teks pada zamannya. Ia merasa ada yang kurang dalam pemahaman manusia terhadap hukum alam. Hingga akhirnya, Einstein menciptakan pemikiran revolusioner yang kelak akan mengguncang dunia, teori relativitas. Pada tahun 1905, di usia yang masih muda, ia menerbitkan beberapa makalah yang kelak dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban. Salah satunya adalah makalah yang memperkenalkan teori relativitas khusus. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia rumitnya teori ini, mari kita menjelajahi sedikit tentang asal-usul kehidupan dan suasana alam semesta yang mengilhami Einstein dalam mengembangkan pemikiran tersebut. Awal mula perjalanan alam semesta. Untuk memahami teori relativitas, kita harus terlebih dahulu memahami alam semesta itu sendiri, sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak terjadinya Big Bang, lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, alam semesta tidak lebih dari sebuah titik kecil yang sangat padat, penuh energi dan suhu yang ekstrim. Pada saat meledak, materi, energi, ruang, dan waktu mulai berkembang, menciptakan galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan planet-planet yang kita kenal hari ini. Sebelum Einstein muncul dengan teorinya, dunia fisika didominasi oleh pemikiran Newtonian. Isaac Newton, ilmuwan terkenal asal Inggris, menyatakan hukum gravitasi yang mengatur pergerakan benda-benda di luar angkasa dan di bumi. Menurut Newton, waktu dan ruang adalah dua hal yang terpisah dan absolut. Waktu mengalir dengan cara yang sama, tidak peduli di mana Anda berada atau bagaimana Anda bergerak. Namun, teori ini mulai terasa tidak memadai ketika ilmuwan mulai memperhatikan fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum Newton, terutama yang berkaitan dengan cahaya dan gravitasi. Sebagai contoh, bagaimana jika cahaya bergerak dengan kecepatan tetap, tidak peduli bagaimana pengamat bergerak? Ini adalah masalah yang menantang paradigma lama. Einstein mulai meragukan pemahaman Newton tentang waktu dan ruang. Dalam pencariannya untuk menemukan penjelasan yang lebih dalam tentang alam semesta, ia memperkenalkan ide bahwa ruang dan waktu tidaklah terpisah. Sebaliknya, keduanya membentuk sebuah entitas yang saling terkait yang ia sebut sebagai ruang-waktu. Menembus batas kecepatan cahaya. Seiring berjalannya waktu, Einstein merumuskan teori relativitas khusus pada tahun 1905. Teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika harus berlaku dengan cara yang sama, tidak peduli seberapa cepat seseorang bergerak atau dalam kerangka referensi apa mereka berada. Yang lebih mengejutkan lagi, ia menyatakan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan, tidak peduli bagaimana pengamat bergerak. Pada saat itu, ini adalah sebuah pemikiran yang sangat radikal. Bayangkanlah jika Anda sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan Anda mengukur kecepatan cahaya yang melintas di depan Anda.
dalam teori Newton, Anda akan mengharapkan cahaya bergerak lebih cepat dari kecepatan mobil Anda. Namun, dalam teori relativitas khusus, Einstein mengemukakan bahwa cahaya akan tetap bergerak pada kecepatan yang sama, terlepas dari kecepatan mobil Anda. Einstein memperkenalkan gagasan tentang ruang waktu yang melengkung. Ia mengatakan bahwa massa dan ruang tidaklah tetap atau kaku, tetapi dapat dibengkokkan oleh benda-benda besar yang memiliki gravitasi kuat, seperti bintang atau planet. Ini adalah dasar dari teori relativitas umum yang dikembangkan Einstein pada tahun 1915, 10 tahun setelah teori relativitas khusus. Konsep relativitas, apa yang menjadi inti pemikiran Einstein? Dengan teori relativitas khusus, Einstein mengungkapkan hubungan antara ruang dan waktu yang melibatkan kecepatan dan percepatan. Namun, teori ini hanya berlaku untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan konstan, atau dengan kata lain, sistem yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sebelum kita melanjutkan ke perkembangan teori relativitas yang lebih jauh, mari kita pahami dengan sederhana bagaimana teori ini bekerja. Bayangkan Anda sedang berada dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika Anda menghidupkan lampu di dalam kereta, Anda akan melihat cahaya bergerak menuju dinding kereta dengan kecepatan yang biasa Anda kenal, yakni kecepatan cahaya. Namun, bagi pengamat di luar kereta, cahaya tersebut akan terlihat bergerak dengan kecepatan yang tetap, kecepatan cahaya, terlepas dari seberapa cepat kereta bergerak. Ini adalah inti dari relativitas khusus. Kecepatan cahaya tidak terpengaruh oleh kecepatan pengamat. Di samping itu, Einstein juga mengungkapkan fenomena aneh yang disebut dilatasi waktu. Ini berarti bahwa waktu tidak berjalan dengan cara yang sama bagi semua orang. Semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi Anda jika dibandingkan dengan orang yang bergerak lebih lambat. Sebagai contoh, jika seseorang berada di pesawat yang terbang dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, waktu bagi orang tersebut akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan seseorang yang berada di bumi. Bukti eksperimen pertama. Seiring dengan pemikiran teoretisnya, Einstein juga menekankan pentingnya verifikasi eksperimen. Pada tahun 1919, sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Arthur Eddington melakukan percobaan untuk menguji prediksi Einstein tentang pembelokan cahaya oleh gravitasi. Menurut teori relativitas umum, cahaya dari bintang-bintang harusnya dibelokkan saat melewati gravitasi sebuah objek besar, seperti matahari. Ketika Eddington dan timnya mengamati gerhana matahari, mereka menemukan bukti nyata bahwa cahaya dari bintang-bintang benar-benar dibelokkan sesuai dengan prediksi Einstein. Ini adalah momen penting yang membuktikan bahwa teori relativitas Einstein bukan sekadar ide abstrak, tetapi sesuatu yang dapat diuji dan dibuktikan di dunia nyata. Penutup bagian pertama. Teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein merupakan tonggak revolusioner dalam sejarah fisika. Ia berhasil mengubah cara kita memahami waktu, ruang, dan gravitasi. Namun, meskipun ide-ide tersebut terasa luar biasa pada masanya, perjalanan Einstein masih panjang. Ia masih akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari rekan sejawatnya maupun dari dirinya sendiri. Namun, yang pasti adalah, ia telah menyiapkan jalan bagi dunia ilmu pengetahuan untuk menembus batas-batas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, karya Einstein tidak hanya mengubah cara kita melihat alam semesta, tetapi juga memberi kita inspirasi. Di balik teori-teori rumit yang ia kembangkan, terdapat semangat untuk terus bertanya, untuk tidak puas dengan jawaban yang diberikan, dan untuk terus mengejar kebenaran. Setelah teori relativitas khusus dan umum Albert Einstein pertama kali dipublikasikan, dunia ilmiah pun mengalami geger. Banyak yang merasa kagum, namun tak sedikit pula yang merasa skeptis terhadap pemikiran-pemikiran yang begitu radikal. Pemikiran Einstein tentang ruang waktu, dilatasi waktu,
dan bagaimana gravitasi bekerja dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya membuat banyak ilmuwan merasa cemas. Namun, sebagaimana banyak penemuan besar dalam sejarah, ide-ide tersebut perlahan diterima setelah berbagai bukti eksperimental dan matematis yang mendalam. Namun, meskipun teori relativitas sudah diuji dan terbukti kebenarannya, dampaknya tak hanya mengubah pandangan kita tentang alam semesta, tetapi juga membuka berbagai kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana pemikiran Einstein ini membawa dampak besar, bukan hanya di dunia fisika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi? Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menggali lebih dalam teori relativitas dan dampaknya terhadap dunia fisika. Sejak Einstein mempublikasikan teori relativitas khusus dan umum, ilmuwan mulai menyadari bahwa pandangan mereka tentang ruang dan waktu tidak bisa lagi dianggap sebagai hal yang terpisah atau absolut. Di bawah pengaruh Einstein, konsep-konsep seperti ruang waktu dan pengaruh gravitasi terhadap cahaya mulai menjadi pusat perhatian. Salah satu dampak pertama dari teori relativitas adalah perubahan cara kita memahami gravitasi. Sebelum Einstein, banyak orang percaya bahwa gravitasi adalah sebuah gaya yang bekerja seperti magnet yang menarik benda-benda ke arah pusat bumi. Tetapi dalam teori relativitas umum, Einstein memperkenalkan gagasan baru yang menyatakan bahwa gravitasi bukanlah sebuah gaya, melainkan efek dari lengkungan ruang waktu itu sendiri. Bayangkan ruang waktu sebagai sebuah kain elastis yang sangat besar. Ketika benda-benda besar seperti matahari atau planet-planet berada di atasnya, mereka akan menciptakan lekukan atau cekungan di kain tersebut. Benda-benda kecil yang melintas di dekatnya, seperti bumi atau bahkan cahaya, akan mengikuti jalur lengkungan tersebut, seolah-olah mereka tertarik oleh gravitasi. Ini adalah cara baru untuk memahami bagaimana gravitasi bekerja. Sebuah pemahaman yang jauh lebih dinamis dan elegan dibandingkan teori Newton. Dengan teori relativitas umum, kita juga mulai memahami bahwa waktu tidak bergerak dengan kecepatan yang sama di seluruh alam semesta. Waktu dapat diperlambat atau dipercepat tergantung pada kekuatan gravitasi yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, waktu berjalan lebih lambat di dekat benda-benda besar yang memiliki gravitasi kuat, seperti bumi atau matahari, dibandingkan dengan waktu yang berjalan di tempat yang jauh dari pengaruh gravitasi tersebut. Fenomena ini, yang dikenal dengan nama dilatasi waktu gravitasi, telah diuji dengan berbagai eksperimen yang mengukur perbedaan waktu di dua tempat dengan kekuatan gravitasi yang berbeda, seperti antara permukaan bumi dan satelit yang mengorbit di luar angkasa. Hasil eksperimen ini membuktikan bahwa waktu benar-benar dipengaruhi oleh gravitasi, sebagaimana yang diajukan oleh Einstein. Teori relativitas dan perkembangan teknologi. Namun, dampak dari teori relativitas tidak hanya terbatas pada dunia fisika teoretis. Salah satu contoh paling menarik dari penerapan teori ini adalah dalam teknologi modern, khususnya dalam sistem navigasi satelit GPS, Global Positioning System. GPS adalah contoh nyata bagaimana teori relativitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sebagian besar dari kita tidak pernah menyadari hal ini. Sistem GPS bergantung pada jaringan satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.000 km. Satelit-satelit ini dilengkapi dengan jam atom yang sangat akurat, yang digunakan untuk mengukur waktu tempuh sinyal radio dari satelit ke penerima di permukaan bumi. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, waktu berjalan lebih lambat di dekat permukaan bumi, di mana gravitasi lebih kuat dibandingkan dengan satelit yang berada jauh di luar angkasa. Jika teori relativitas tidak diperhitungkan dalam perhitungan waktu untuk sistem GPS, maka perbedaan waktu yang sangat kecil antara jam satelit dan jam di permukaan bumi bisa menyebabkan kesalahan perhitungan posisi yang besar, bahkan bisa mencapai beberapa kilometer. Untuk menghindari kesalahan ini, sistem GPS secara otomatis mengoreksi perbedaan waktu yang disebabkan oleh efek dilatasi waktu gravitasi dan efek dilatasi waktu akibat kecepatan satelit yang bergerak sangat cepat.
Fenomena ini mengingatkan kita betapa dalamnya pengaruh teori relativitas terhadap teknologi yang kita gunakan setiap hari, dan betapa Einstein telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi yang kita anggap sebagai hal yang biasa. Tanpa teori relativitas, sistem GPS seperti yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan bisa berfungsi dengan akurat. Relativitas dan pemahaman kosmos. Selain dampak terhadap teknologi, teori relativitas juga memainkan peran kunci dalam menjelaskan fenomena-fenomena kosmik yang luar biasa. Salah satu contoh paling terkenal adalah penemuan lubang hitam yang pertama kali diprediksi oleh Einstein pada awal abad ke-20. Dalam teori relativitas umum, lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang besar yang kehabisan bahan bakar meledak dalam supernova, dan inti bintang tersebut runtuh menjadi titik singularitas, suatu tempat di ruang waktu dengan kerapatan dan gravitasi yang tak terbatas. Lubang hitam ini memiliki daya tarik gravitasi yang sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Keberadaan lubang hitam telah dibuktikan melalui berbagai pengamatan, terutama dengan menggunakan teleskop luar angkasa yang mampu mendeteksi pergerakan benda-benda di sekitar objek-objek yang tidak terlihat. Salah satu penemuan paling menakjubkan terjadi pada tahun 2019, ketika tim astronom berhasil memotret gambar pertama dari bayangan sebuah lubang hitam di pusat galaksi Messier 87. Penemuan ini merupakan bukti nyata bahwa prediksi Einstein tentang lubang hitam adalah benar. Walaupun teori relativitas telah membantu kita memahami lubang hitam dan berbagai fenomena kosmik lainnya, masih banyak misteri yang tersisa di alam semesta. Konsep ruang waktu yang bengkok dan ide tentang singularitas masih menjadi bahan perdebatan dan penelitian yang terus berkembang dalam dunia fisika teoretis. Relativitas dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dampak teori relativitas sangat besar dalam dunia ilmiah dan teknologi, ada juga implikasi filosofis yang jauh lebih dalam tentang pemahaman kita tentang dunia ini. Einstein, dengan teoretisnya yang cemerlang, menantang pandangan dunia yang telah diterima selama berabad-abad. Ia mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang mutlak, dan bahwa segala sesuatu bergantung pada perspektif kita. Pada tingkat yang lebih sederhana, teori relativitas mengajarkan kita bahwa realitas yang kita alami bisa berbeda-beda tergantung pada sudut pandang kita. Waktu, yang kita anggap sebagai sesuatu yang tetap dan tak berubah, ternyata sangat fleksibel. Ruang, yang kita lihat sebagai sesuatu yang terpisah, ternyata saling terkait dengan waktu, membentuk ruang waktu yang bisa melengkung dan berubah. Pentingnya teori ini tidak hanya terletak pada penjelasan ilmiahnya, tetapi juga pada filosofi yang dapat kita ambil darinya, bahwa dalam hidup tidak ada yang mutlak atau tak tergoyahkan.